Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke bab yang ke-21. Babun ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya sikap berlebihan, ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini masih berkisar tentang bagaimana cara muamalah kita dengan kubur. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kubur ataupun berlebih-lebihan terhadap kubur. Maka penulis menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengulang dalam 3 bab ini pembahasan yang berkaitan dengan sebab yang paling besar menjadikan anak manusia kufur dan keluar dari agama tauhid, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh ataupun berlebih-lebihan terhadap kubur orang-orang saleh. Sehingga di bab yang 19, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab yang menyebabkan anak manusia kafir dan keluar dari agama tauhid, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Kemudian di bab yang ke-20 penulis pun mengingatkan, babun ma jaa fit taghlidh fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab yang berkaitan dengan larangan keras kepada siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh. Larangannya sangat keras sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang larangan-larangan tersebut berkali-kali. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di detik nafas terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang larangan tersebut. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kubur orang saleh, fa kaifa idza abadah, maka bagaimana larangannya
ketika seseorang beribadah ke kubur tersebut. Adapun yang ketiga, yaitu bab yang ke-21 yang kita bahas sekarang, yaitu bahwasanya ghulu terhadap kubur orang-orang saleh akan menjadikan kubur-kubur tersebut berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang berlebih-lebihan terhadap kubur orang-orang saleh, yaitu dengan menambahkan dalam mengagungkannya, karena yang namanya ghulu seperti yang sudah kita bahas adalah menambahkan terhadap batasan yang telah disyariatkan, sehingga hal tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kubur, baik itu kubur orang-orang saleh ataupun kubur kaum muslimin secara umum, yaitu yang pertama adalah menghormatinya. Yang kedua, tidak menghinakannya. Yang keempat, yang ketiga, menjaga dari segala sesuatu yang mengganggu di area pemakaman tersebut atau di kubur tersebut. Seperti misalnya apa? Menginjak kuburan, itu tidak boleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seseorang duduk di kuburan, maka duduk di atas kubur seorang muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, li an yajlisa ahadukum ala jamra fatuhriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Untuk seseorang duduk di atas bara api, kemudian bara apinya menyala-nyala, kemudian membakar bajunya, kemudian tembus sampai kulitnya, tentu merasakan panas yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur orang mukmin siapapun itu, baik itu orang saleh ataupun biasa saja, selama itu orang muslim, maka harus kita hormati. Tidak boleh dihinakan dan tidak boleh dirusak kehormatannya. Sebagian pemakaman dijadikan sebagai tempat sampah, maka ini tidak boleh. Ataupun bersampingan dengan tempat sampah, maka itu tidak boleh. Tidak menghormati orang-orang yang beriman. Begitu juga sebagian pemakaman dijadikan sebagai tempat berkebun, maka ini pun tidak boleh. Harus dijaga kehormatannya. Jadi yang disyariatkan adalah supaya, jadi yang berkaitan dengan kubur orang-orang kaum muslimin, baik yang saleh ataupun secara umum, maka kita menghormatinya, tidak menghinakannya, dan menjaga dari setiap gangguan. Tidak boleh menginjaknya, tidak boleh lebih-lebih sampai dijadikan tempat bermaksiat, ataupun lebih-lebih sampai dijadikan tempat buang hajat, buang air kecil, maka itu tidak boleh. Dan termasuk yang disyariatkan adalah waziyaratuha lissalami 'alal amwat. Kita diperintahkan untuk mengunjunginya, menengoknya, berziarah, untuk memberikan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, sehingga kita doakan orang-orang yang telah meninggal dunia dan mendahului kita supaya mereka mendapatkan keselamatan dan mendapatkan penjagaan, dan kubur-kuburnya dijadikan sebagai taman dari taman-taman surga. Sehingga ketika kita berziarah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya yang di dalam kubur itu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita beriktibar, mengambil ibrah
dengan keadaan mereka. Karena orang-orang yang kita datangi pemakamannya dulunya tentu bersama kita di atas tanah. Bisa jadi bertemu di pasar, bisa jadi bertetangga, bisa jadi bertemu di masjid, bisa jadi bertemu di majelis ilmu. Sekarang sudah berbeda alam dengan kita. Maka kita pun yang hidup pasti akan menjadi seperti orang yang kita kenal. Tetangga kita, kerabat kita, ataupun keluarga kita. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lamayitun, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka apabila manusia sebelum kita telah meninggal dunia, maka kita pun pasti akan mendapatkan hal yang sama. Dan ini yang telah disyariatkan ketika kita bermuamalah dengan kubur. Adapun yang termasuk berlebih-lebihan yang berkaitan dengan kubur tentu adalah ketika menjadikan kubur itu sebagai tempat untuk mencari berkah. Menjadikan kubur adalah sesuatu yang dituju untuk mencari keberkahan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur tersebut, ataupun lebih dari itu apabila berdoanya kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, maka itu adalah semuanya termasuk berlebih-lebihan. Ataupun lebih mengutamakan untuk salat di pemakaman daripada di selain tempat tersebut, maka ini termasuk hal yang berlebih-lebihan dan dikatakan sebagai hal yang hulu, karena itu semua tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang mereka berlebih-lebihan kepada kubur dalam mencari berkah ataupun beribadah ataupun berupaya untuk berdoa di sisi kubur tersebut, walaupun berdoanya kepada Allah, lebih-lebih apabila berdoa kepada yang di dalam kubur tersebut, maka yusayyiruha, telah menjadikan kubur tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita diingatkan dengannya. Sehingga ketika dibahas tentang hal ini, kita diingatkan supaya kita ini harus waspada. Mengingatkan bahwasanya berlebih-lebihan kepada kubur orang-orang saleh maka akan termasuk dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya berlebih-lebihan di kubur ini bukan hanya berlebih-lebihan di kubur orang-orang saleh saja, tidak. Akan tapi semua kubur, ketika seseorang itu berlebih-lebihan di dalamnya, maka akan terjerumus ke dalam hal yang sama, yaitu menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pembahasan ini sangat nyata sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguh dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Umat pertengahan artinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh dari sifat berlebih-lebihan dan sangat jauh dari sifat meremehkan. Karena sifat meremehkan itu terdapat dalam orang-orang ahlul kitab, dari orang-orang baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Ataupun sifat berlebih-lebihan
maka itu pun terdapat dalam orang-orang ahlul kitab. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal, termasuk dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak menghinakan kuburan dan tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan, akan tetapi di tengah-tengah. Karena syaitan itu setiap menggoda manusia dari dua senjata ini. Kalau tidak dari sisi seseorang itu berlebih-lebihan, maka dari sisi meremehkan. Ini di antara dua ini. Apabila ada orang yang sangat berhati-hati dan sangat teliti, maka bisa jadi oleh syaitan dihembuskan dengan supaya dia ini sangatlah berlebih-lebihan. Dan bisa jadi ketika seorang itu ada bibit-bibit meremehkan, maka oleh iblis dan antek-anteknya dan bala tentaranya dijadikan orang tersebut meremehkan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama yang mulia ini menjadikan kita senantiasa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini sebagai umat yang terbaik, umat yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, dan ini dalam setiap hal. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasata, pertengahan yang terbaik, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tidak meremehkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan tidak berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Maka ahli sunnah wal jamaah pun mendapatkan bagian dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ahli sunnah wal jamaah dalam setiap hal maka senantiasa berada di pertengahan dalam setiap hal. Dalam berbagai permasalahan akidah, maka ahli sunnah wal jamaah senantiasa berada di pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, sehingga dalam setiap hal tidak lebih condong terhadap satu hal. Ketika membahas tentang sifat, sebagian firqah mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyatakan sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Niatnya baik akan tapi caranya salah. Firqah yang lain mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ahli sunnah wal jamaah yang berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, menggabungkan di antara keduanya. Tidak berlebih-lebihan dalam menafikan, tidak menafikan karena alasan supaya tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah ketika mendapatkan Allah dan Rasulnya memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat, maka ahli sunnah wal jamaah menjelaskan sifat-sifat tersebut, bahwasanya hal tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabarkan. Sehingga ketika menetapkan hal tersebut, kita garis bawahi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjelaskan tentang hal tersebut, kita nyatakan tidak serupa dengan apa yang ada pada diri selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bergembira
selain Allah bergembira, akan tetapi bergembiranya Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu nggak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah bergembira? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Rasulullah katakan lallahu asyaddu farahan. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergembira. Akan tapi ketika kita menjelaskan bahwasanya Allah bergembira sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Sebagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala zatnya, wujudnya, maka demikian juga sifat-sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun itu, tidak ada. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sehingga termasuk dari tujuan dan maksud dari bab yang ke-21 ini adalah bayanun annal ghuluwa fi quburis salihin a'zamu asbabi wuqu'il musyrikina indal musyrikin. Fal mubalaghatu fi ta'zimihim wal ghuluwu fi dhalika yusayyiru quburahum awthanan tu'badu min dunillah. Penjelasan bahwasanya berlebih-lebihan kepada kubur orang-orang saleh adalah sebab yang paling besar yang dulu menyebabkan orang-orang musyrikin terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan mereka. Seperti yang sudah kita bahas dalam kesyirikannya, yang itu adalah awal kesyirikan yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh atau sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Fal mubalaghatu fi ta'zimihim wal ghuluw fi dzalik, maka berlebih-lebihan dalam menghormati kubur dan melampaui batas di dalam hal tersebut, yusayyiru kuburahum, menjadikan kubur-kubur tersebut berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis dalam bab ini mencantumkan ada dua hadis dan satu athar. Kita baca athar yang pertama. Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kaum yang kaum tersebut menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Hadis ini disebutkan bahwasanya dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bersumber dari jalan Zaid ibn Aslam dari Atha ibn Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perawi dari hadis ini adalah perawi yang thiqat, semuanya terpercaya.
Akan tetapi kendala dari hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Malik ini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mursal. Yang mursal artinya ketika seorang tabi'in meriwayatkan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in adalah mereka orang-orang Islam yang mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat adalah mereka orang Islam yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang tabi'in meriwayatkan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada yang terputus. Siapa? Satu sahabat, satu generasi sahabat. Seharusnya dari seorang tabi'in harus ada jalannya sahabat. Akan tapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang meriwayatkan adalah Atha ibn Yasar, yang mana beliau adalah seorang sahabat, seorang tabi'in, dan tidak menyebutkan sumbernya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama, sebagian imam-imam yang besar, mereka menjadikan bahwasanya hadis-hadis mursal apabila dikeluarkan oleh ulama dari kalangan tabi'in, maka hadis tersebut adalah sebagai hujjah. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah dalam hadis ini. Sebagaimana juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau apabila menyatakan bahwasanya satu hadis bersumber dari Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in besar, maka hadis tersebut adalah hujjah untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun demikian, dalam hadis-hadis yang lain ada hadis-hadis yang redaksinya sama dengan apa yang telah dibawakan oleh penulis dalam kitab Tauhid ini. Seperti yang disebutkan bahwasanya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an yuttakhadha qabri wathanan. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau atau dengan Engkau supaya jangan sampai kuburku itu dijadikan sebagai berhala yang disembah. Dan begitu juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari sanadnya, yaitu dari Suhail ibn Abi Saleh, dari Abu Saleh As-Sammani, dari Zakwan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan serupa apa yang telah dibawakan oleh Al-Imam Malik dalam hadis yang tercantum dalam hadis bab 21 ini. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala. Begitu juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Bazzar dan dari Atha dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari banyak sahabat yang memiliki redaksi hadis yang sama yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai kuburnya dijadikan berhala yang disembah oleh manusia, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis kitab ini, yaitu yang mengeluarkannya, yaitu Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta. Beliau adalah Malik ibn Anas, dan beliau adalah imam dari antara imam-imam yang empat. Imam yang empat adalah Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad yang sampai sekarang madhabnya masih ada di zaman kita. Pada dasarnya madhab-madhab itu ada lebih dari 4. Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Ibn Jarir At-Tabari, dan madhab-madhab yang lainnya. Akan tapi madhab selain 4 madhab ini dari ahli sunnah wal jamaah, maka bisa dikatakan pengikutnya telah punah. Hanya yang tersisa 4 madhab ini. Maka Al-Imam Malik rahimahullah termasuk imam madhab yang 4, dan beliau adalah imam yang dijuluki dengan imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Sehingga ada satu ungkapan ketika Imam Malik masih hidup rahimahullah di kota Madinah, la yufta wa malikun fil Madinah. Tidak ada yang boleh dimintai untuk berfatwa ketika Imam Malik itu ada di kota Madinah. Tidak boleh. Menunjukkan bahwasanya beliau itu sangatlah dihormati, dan kaum muslimin manusia pada saat itu sangat thiqah kepada beliau, sangat mempercayai keilmuan beliau. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau itu memiliki sanad yang sangat emas sekali dalam kitab sahihnya, yaitu ketika sanad tersebut bersumber dari Al-Imam Malik Ibn Anas, bersumber dari Al-Imam Nafi, dan bersumber dari Abdullah ibn Umar. Jadi apabila dalam sanad tersebut ada 3 orang ini, Al-Imam Malik, Al-Imam Nafi, dan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, menunjukkan bahwasanya hadis tersebut, riwayat tersebut, sanad tersebut, silsilah perawi tersebut adalah silsilah yang sangat luar biasa sekali. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, dan Al-Imam Malik rahimahullah adalah seperti yang saya sebutkan ulamanya dari kota Madinah, sehingga termasuk orang yang paling mengerti tentang kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Bisa jadi di antara 4 ini yang paling mengerti dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluk-beluknya adalah Al-Imam Malik. Karena selain dari Al-Imam Malik, mereka tidak tinggal di kota Madinah. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Atha ibn Yasar yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Sehingga riwayat ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kuburnya tidaklah disembah oleh manusia seperti yang terjadi terhadap para nabi sebelumnya, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasara, yang mana menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sesembahan dan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketika wafat dimakamkan di tempat yang berbeda dari pemakaman kaum muslimin, seperti yang sudah kita bahas. Yang lain dimakamkan di pemakaman Baqi Gharqad, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat di mana beliau wafat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu, kalaulah bukan karena itu pastinya kuburnya akan dimakamkan bersama dengan yang lainnya. Dan ini tentu adalah termasuk bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap doa yang beliau panjatkan dalam hadis ini.
Allah Subhanahu wa taala jaga kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia tidak datang berdoa di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak salat di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertabarruk mencari berkah atau bahkan mengambil sebagian dari tanah pemakaman kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini dan Allah Subhanahu wa taala kabul. Sehingga dalam sejarah bagaimana perluasan Masjid Nabawi yang sudah kita bahas atas perintah dari Al-Walid ibn Abdul Malik pada tahun berapa, ada yang ingat? 91. Dan pada saat itu gubernur kota Madinah siapa namanya? Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ketika mendapatkan titah dari Al-Walid Al-Khalifah untuk memperluas Masjid Nabawi dan diperintahkan secara khusus supaya rumah-rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihancurkan dan dimasukkan kubur tersebut ke bagian Masjid Nabawi, maka Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama. Sehingga berbicara apa yang disarankan oleh para ulama, kemudian dijadikan tembok yang berlipat-lipat menjadi benteng yang sangat kokoh. Lebih dari 3 tembok besar menghalangi manusia untuk beribadah langsung kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menjadikan kubur tersebut sebagai sarana untuk beribadah ataupun menjadikan kubur tersebut untuk menjadi perantara antara seorang yang beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa'ajaba Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ijabah terhadap doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya 3 tembok yang sangat kokoh yang menghalangi manusia untuk menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah oleh, walaupun mungkin ada 10 meter ataupun 20 meter ataupun 30 meter dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jauh dari menjadikan kuburnya Nabi secara langsung sebagai berhala. Tidak ada yang bisa langsung sujud, tidak ada yang langsung mereka beribadah ke tempat tersebut, akan tapi jauh, minimal bisa jadi 30, bisa jadi 40 meter ataupun di luar dari bangunan utama Masjid Nabawi, walaupun masih ada di sekitar Masjid Nabawi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jaga manusia untuk mereka menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disyariatkan ketika seseorang datang ke pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama ketika datang mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berlama-lama di area tersebut. Jadi setelah mengucapkan salam langsung berlalu, tidak berdiam diri atau mengambil video ataupun lebih-lebih video call dengan orang yang di rumah, nih sekarang saya ada di pemakamannya Nabi, tidak melakukan itu semua. Akan tapi ketika datang melewati kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berdiam diri, tanpa berlama-lama, dan tidak diulang-ulang ziarahnya dan kunjungannya kepada pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti inilah yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi termasuk berlebih-lebihan kepada
kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang datang ke Masjid Nabawi, setiap dia melaksanakan salat fardu di Masjid Nabawi, kemudian setelahnya dia ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk berlebih-lebihan. Begitu juga ketika setiap dia datang, setiap waktu, setiap hari, maka ini pun termasuk yang berlebih-lebihan. Bagaimana kita tahu itu adalah berlebih-lebihan ataukah tidak? Karena kita perhatikan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim mereka bermuamalah dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika datang ke Masjid Nabawi, mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Masjid Nabawi dari pintu mana saja, dengan mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, mengucapkan demikian. Sebagaimana kaum muslimin ketika masuk masjid manapun dan dimanapun, maka mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim mereka tidaklah senantiasa bolak-balik ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka berdiam diri duduk di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim ketika datang ke masjidnya Nabi, mereka hanya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam masjid, tidak datang ke pemakamannya, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak menyempatkan waktu khusus setelahnya untuk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mereka, dengan demikian seperti inilah mereka yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah manusia-manusia yang paling paham, manusia-manusia yang paling mengerti dengan maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka melakukan itu semua adalah bentuk pengamalan terhadap teguran-teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan kubur termasuk kubur beliau sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang kita ingat, ada Muhammad Al-Qasim ibn Muhammad bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim ibn Muhammad seperti yang sudah kita bahas, beliau hidup tumbuh besar bersama dengan Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin. Dan Al-Qasim setelah dewasa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau belajar, setelah beliau bisa dikatakan menjadi seorang ulama, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada ingat pertanyaannya apa? Di mana makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Artinya apa? Ketika beliau tumbuh besar bersama dengan Aisyah, tidak ada orang ataupun sahabat yang bolak-balik ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga dikatakan oleh penulis Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya Imam Malik rahimahullah, beliau sangatlah tidak menyukai ketika seorang berkata bahwasanya dia telah mengunjungi ataupun berziarah kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil yang khusus untuk kita dianjurkan untuk mengunjungi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan
wal ahadithul marwiyatu fi ziyarati qabrihi kulluha mawdu'atun aw dha'ifatun syadidatad dha'fi lam yathbut minha syai'un. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan yang berkaitan dengan ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang lemah, yang lemahnya itu sangat kuat sekali lemahnya, artinya sangat lemah, dhaif jiddan. Lam yathbut minha syai', dan tidak ada yang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dianjurkan berziarah ke pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa innama tadkhulu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalian kunjungilah kubur, karena dengan kalian berziarah ke kubur maka kalian akan ingat terhadap akhirat. Dan ini termasuk juga ada perintah dan anjuran untuk kita berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita sudah berada di kota Madinah. Karena la tushaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ke ketiga tempat. Kemana? Ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Adapun selainnya, apapun masjidnya, lebih-lebih kuburan, maka itu tidak boleh untuk seseorang melakukan perjalanan untuk beribadah ke tempat tersebut. Sehingga tidak boleh seseorang ketika berada di kampung halamannya, ketika dia akan melakukan perjalanan menuju kota Madinah dengan niat untuk berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh. Harus niatnya apa? Berziarah ke Masjid Nabawi. Adapun setelah sampai kota Madinah, dia berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada anjurannya sebagaimana yang kita sebutkan dalam keumuman hadis, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalian berziarahlah kepada kubur, karena dengan berziarah ke kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Orang yang paling baik yang telah menginjakkan kakinya di muka bumi telah wafat dan telah sampai kepadanya kematian, maka kita pun pasti akan dijemput dengan kematian, entah kapan waktunya. Insyaallah masih ada kelanjutan yang berkaitan dengan hadis ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.